Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Butika. Kali ini kita akan bahas materi di kelas 11 mengenai program linier. Sudah siap semua? Tapi sebelum kita mulai bahas, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Oke? Terima kasih. Baiklah, kita akan bahas materinya. Di video bagian pertama kali ini, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dan menentukan pertidaksamaan linier jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui di gambar. Terlebih dahulu, kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linier. Bentuk umumnya seperti apa? Kita lihat. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier adalah sebagai berikut. AX tambah BY lebih dari C, AX tambah BY lebih dari sama dengan C, AX tambah BY kurang dari C, dan AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Namanya saja sudah pertidaksamaan linear, dua variabel, maka di sana ada dua variabel yang tertera, ada variabel X dan juga variabel Y. Nah, mari kita lihat di sini manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Kalian bisa lihat. Nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel karena ada dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y dengan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan dan kurang dari. Nomor 3 dan nomor 4 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel juga, tapi di nomor 3 Y-nya 0 dan nomor 4 X-nya 0. Nomor 5 dan nomor 6 pun bukan pertidaksamaan karena itu tidak memenuhi bentuk umum karena X-nya merupakan X kuadrat. Untuk nomor 7 itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel karena di situ ada dua variabel X dan Y. Nah, bagaimana? Sudah paham kan bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel? Sebenarnya kita sudah mempelajari materi ini di tingkat sebelumnya di SMP. Jadi tolong diingat lagi ya. Selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kita lihat contoh soalnya ya. Tentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan berikut. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6, x min y kurang dari 1, x lebih dari sama dengan min 1, y lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik potong masing-masing pertidaksamaan. Bagaimana cara menentukan titik potong? Kita uji dengan titik selidik. Kita ambil titik selidiknya menggunakan titik 0. Kita lihat di sini. Pertama, ubahlah pertidaksamaan menjadi persamaan, kemudian kita misalkan dengan menggunakan titik 0. Jika X-nya 0 dan Y-nya 0, kita cari hasil substitusi dari titik 0 tersebut. Jika X-nya 0, maka 3Y akan sama dengan 6. Jadi Y nilainya 2. Dan jika Y sama dengan 0, maka persamaan X menjadi 3. Hasilnya kalian lihat pada gambar tabel ya. Kemudian untuk persamaan selanjutnya, X min Y kurang dari 1 itu pun sama, kita ubah juga jadi bentuk persamaan terlebih dahulu dan uji dengan titik potong. Maka akan didapat X 0, Y-nya min 1 dan Y 0, X-nya 1. Hasilnya tertera pada tabel. Kalian boleh menggunakan cara tabel untuk mengerjakannya. Untuk persamaan selanjutnya, X lebih dari sama dengan min 1, itu tetap. Y-nya itu nggak usah dicari lagi karena sudah bernilai 0. Langkah kedua, kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menggambarkan ke dalam koordinat kartesius. Kita lihat di sini. Kita gambarkan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Kita dapat dua titik potong. Yang pertama adalah 0,2 dan 3,0. Itu terletak di sini. 0,2 dan 3,0. Kemudian kita tarik garis lurus. Begitu pula untuk persamaan X min Y sama dengan 1, kita buat garis di koordinat kartesiusnya. Kita dapat titik
0,-1 dan 1,0. Ini terletak di sini. Kita lihat, kita gambarkan, kemudian tarik garis lurus lagi. Nah, akan didapat gambar seperti ini. Kembali lagi di soal, masih ada pertidaksamaan X lebih dari sama dengan -1 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita tentukan garisnya. Garisnya tepat tegak lurus di -1 dan untuk Y lebih dari sama dengan 0 berarti kita nggak usah cari karena nilainya itu 0. Nah, kita lanjutkan dengan cara menentukan DHP. Kita harus arsir bagian-bagian mana dengan menggunakan titik selidik. Kita lihat saja tanda pertidaksamaannya. Di sini Ibu Tika punya trik bagaimana kita menentukan arah dari daerah arsiran seperti apa, kita lihat di sini. Ketika kita membuat garis linear atau garis lurus, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang mendatar, ada yang tegak lurus. Nah, ketika tanda lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaian itu berada di sebelah kanan atau atas. Kemudian ketika tandanya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian berada di sebelah kiri atau bagian bawah. Nah, bagian kiri dan kanannya bisa kalian lihat, di situ udah Bu Tika kasih tanda dengan syarat nilai X-nya itu harus positif. Artinya nilai koefisien X harus positif. Bagaimana kalau negatif? Kalau negatif berarti kita harus kalikan dulu negatif supaya X-nya jadi positif. Oke, kita mulai mengarsir garis yang pertama yaitu 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Diarsir ke arah mana? Karena tandanya kurang dari sama dengan 6, maka kita arsir ke sebelah kiri. Persamaan X min Y kurang dari 1. Berarti kalau kurang dari, kita akan tetap mengarsir dia ke sebelah kiri. Patut diperhatikan bagian sebelah kiri dan kanannya ya. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan -1, lebih dari sama dengan berarti ke kanan. Oh iya, Bu Tika lupa, Y lebih dari sama dengan 0, itu belum digambar garisnya, ini ada di sebelah sini. Karena Y lebih dari sama dengan 0, maka arsirannya ke atas. DHP itu berada pada semua tempat yang terkena arsiran, itu tepat berada di tengah. Nah, kalau bingung kalian coba lihat di gambar berikut. Daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah sini. Bagaimana? Sudah paham menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel? Semoga kalian paham ya. Nah, sekarang kita akan menentukan pertidaksamaan linear jika DHP diketahui pada gambar. Jadi kebalikannya, tadi kita menggambar, sekarang dari gambar kita tentukan pertidaksamaannya. Langkah pertama menentukan pertidaksamaan linear. Jika DHP diketahui, kita harus menentukan persamaan garis lurus terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat caranya. Untuk menentukan persamaan garis lurus, ketika kita memiliki titik A dan titik B, kita akan ubah jadi bentuk persamaan AX tambah BY sama dengan A kali B. A itu merupakan titik Y diubah jadi koefisien X, dan B itu titik X diubah jadi koefisien Y. Jadi kalian boleh balik atau kalian tinggal tukar titik koordinat Y menjadi X dan titik koordinat X menjadi Y. Kita lihat contoh soal berikut. Tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Jadi tugas kalian ketika ada gambar seperti ini, pertama kalian tentukan dulu persamaan garis lurusnya seperti yang tadi Bu Tika contohkan. Di situ ada garis linear yang memiliki dua titik potong. Yang pertama adalah 0,3 dan 2,0. Berarti Y-nya bernilai 3 titiknya dan X-nya bernilai 2. Nah, sekarang kita tukar. Berdasarkan cara yang tadi berarti persamaannya menjadi 3X ditambah 2Y. Karena arsirannya itu berada di sebelah kiri, maka tandanya itu adalah kurang dari sama dengan 6. 6-nya dari mana? 6 didapat dari 2 dikali 3. Nah, bagaimana, sudah jelas? Kalau belum, mari kita bahas soal selanjutnya.
Contoh selanjutnya yaitu tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Pada gambar di bawah ini terdapat dua garis linear di mana daerah himpunan penyelesaiannya adalah bagian yang diarsir berwarna hijau. Nah, kemudian kita akan tentukan masing-masing pertidaksamaan garis yang pertama. Ada persamaan yang pertama ada titik koordinat 0,4 dan 3,0, maka persamaannya menjadi 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 12. Karena arsirannya itu ke sebelah kanan, maka tandanya adalah lebih dari sama dengan 12. 12 didapat dari 3 dikali 4 ya. Kemudian persamaan yang kedua yaitu ada titik koordinat 0,3 dan ada titik koordinat 5,0. Maka persamaannya menjadi 3x tambah 5y. Tanda arsirannya itu ke sebelah kiri, berarti dia kurang dari sama dengan 15. Jangan lupa ada satu lagi garis di bawah. Nah, arsirannya ke arah mana? Arsirannya ke arah atas, berarti y-nya harus bernilai positif, berarti y harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka pertidaksamaannya menjadi 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 12, 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15, y lebih dari sama dengan 0, dan kalian boleh juga menambahkan x lebih dari sama dengan 0. Itu udah harus ketentuan ya. Y lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0. Bagaimana? Sudah paham bukan? Mudah ya? Mudah-mudahan kalian mengerti bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dan mencari pertidaksamaan jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Nanti kita akan lanjut videonya di program linear bagian kedua. Jadi jangan lupa pelajari dengan seksama dan pahami materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.